Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divya Melni Uliza Putri dengan NIM M1C1200008, perwakilan dari kelompok 4, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi tahun 2020. Kali ini saya mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan materi tentang jembatan gantung Gentala Arashi dengan dosen pengampu Ibu Dia Kumalasari STMT dan Ibu Dr. Feti Febriasti Bahar STMT. Nama-nama kelompok saya yaitu Anwar Rizky dengan NIM M1C1200020, Rio Aziwardi Yusra M1C1200019, Emi Septiana M1C1200011, Ina Kadile M1C1200035, Muhammad Isyam Arayan M1C1200040, dan Muhammad Abdai Romi M1C1200004. Kali ini yang mau saya jelaskan yaitu pertama, pengertian dari jembatan kabel, yang kedua, komponen jembatan kabel, yang ketiga, efek nonlinear pada elemen struktur, yang keempat, latar belakang berdirinya jembatan Gentala Arashi, yang kelima, idealisasi struktur, dan yang keenam, kelebihan dan kekurangan jembatan cable stayed atau jembatan gantung. Oke, pertama, pengertian jembatan cable stayed atau jembatan gantung. Ini pengertian jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang, dan lain sebagainya. Terus, jenis jembatan berdasarkan fungsi, lokasi, bahan konstruksi, dan tipe struktur sekarang ini telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi, mulai dari yang sederhana sampai pada konstruksi yang mutakhir. Selanjutnya, berdasarkan tipe strukturnya, jembatan itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain jembatan plat berongga, jembatan gelagar, jembatan rangka, jembatan pelengkung, jembatan gantung, jembatan kabel, jembatan cantilever. Nah, jembatan cable stayed ini merupakan salah satu dari beberapa tipe jembatan bentang panjang. Jembatan jenis ini memiliki karakteristik yang menguntungkan dibandingkan dengan tipe jembatan bentang panjang yang lain, baik dari segi teknis, ekonomi, maupun estetikanya. Oke, yang kedua, komponen jembatan cable stayed. Pada dasarnya komponen utama jembatan kabel stayed ini terdiri atas sistem kabel, menara atau pilon, dan gelagar. 1. Sistem kabel. Sistem kabel, perlu kalian ketahui, sistem kabel ini merupakan salah satu hal mendasar dalam perencanaan jembatan kabel stayed. Kabel digunakan untuk menopang gelagar di antara dua tumpuan dan memindahkan beban tersebut ke menara. Secara umum, sistem kabel dapat dilihat sebagai tatanan kabel transversal dan tatanan kabel longitudinal. Kedua, menara atau pilon. Pemilihan bentuk menara sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kabel, estetika, dan kebutuhan perencanaan, serta pertimbangan biaya. Bentuk-bentuk menara dapat berupa rangka portal trapezoidal, menara kembar, menara A, atau menara tunggal. 3. Gelagar. Bentuk gelagar itu jembatan cable stayed sangat bervariasi, namun yang paling sering digunakan ada dua, yaitu stiffening truss dan solid web atau podolnya NSCLG 1976. Stiffening truss digunakan untuk struktur baja dan solid web digunakan untuk struktur baja atau beton, baik beton bertulang maupun beton prategang. Nah, gelagar yang disusun dari solid web yang terbuat dari baja atau beton cenderung terbagi atas dua tipe. Pertama, gelagar pelat atau plate girder dapat terdiri atas dua atau banyak gelagar. Yang kedua, gelagar box atau box girder dapat terdiri atas satu atau susunan box yang dapat berbentuk persegi panjang atau trapesium. Oke, solid web. Kita masuk ke solid web. Solid web ini yang terbuat dari beton precast mempunyai banyak keuntungan. Itu menurut Zarkasi dan Roliansyah 1995. Antara lain, pertama, struktur dek beton cenderung untuk tidak bergetar dan dapat berbentuk
aerodinamis yang menguntungkan. Yang kedua, komponen gaya horizontal pada kabel akan mengaktifkan gaya tekan pada sistem deck, di mana beton sangat cocok untuk menahan gaya desak. Yang ketiga, beton mempunyai berat yang sangat besar sehingga perbandingan beban hidup dan matinya menjadi kecil, sehingga perbandingan letusan akibat beban hidup dan mati tidak besar. Oke, yang keempat, pemasangan bangunan atas dan kabel yang relatif mudah dengan teknik pre-stressing masa kini, prefabrikasi segmental, dan mempunyai kandungan lokal yang tinggi. Pemeliharaan yang lebih mudah karena beton tidak berkarat seperti pada baja. 3. Efek non-linear pada elemen struktur. Nah, struktur jembatan kabel set ini merupakan struktur yang mempunyai efek non-linear yang cukup berpengaruh. Ada 3 penyebab sifat non-linear adalah sak pada kabel, efek P delta, dan sifat material. Pertama, non-linear pada kabel. Akibat berat sendiri, kabel menyebabkan terjadinya deformasi sepanjang kabel yang cukup besar sehingga mengurangi kekakuan kabel. Ketidaklinearan kabel terjadi ketika beban yang didukung bertambah dan sak pada kabel berkurang sehingga panjang cord kabel akan bertambah. Untuk menempatkan kabel sebagai komponen yang linear, maka modulus kabel harus dialisasikan. Oke. Kedua, efek P delta. Efek non-linear ini disebabkan oleh gaya-gaya aksial tekan dan momen lentur yang bekerja secara simultan pada struktur atau gelagar dan menara, sehingga terjadi beban yang eksentris. Akibat lenturan yang terjadi pada struktur, maka gaya aksial tekan yang bekerja memberikan momen tambahan. Nah, tingkat ketidaklinearan itu tergantung pada besarnya beban aksial tekan dibandingkan dengan beban Euler dan besar lenturan yang dihasilkan akibat beban lentur. Secara umum, pengaruh ketidaklinearan akibat efek P delta dapat dianggap kecil. Anggapan ini tetap digunakan untuk gelagar yang tipis atau menara yang mempunyai momen inersia kecil dengan memberikan pembebanan yang ekstrim dan menguji kebenaran anggapan. Oke, yang terakhir, non-linear pada sifat material. Bahan struktur yang menderita suatu beban itu aksial tertentu, maka mengalami penegangan dan disertai penambahan atau pengurangan panjang sesuai dengan arah beban. Selama beban tersebut masih kecil, pertambahan atau pengurangan panjang akan berbanding lurus dengan tegangan yang terjadi. Bila beban bertambah terus, batas perbandingan akan tetap dilampaui dan kurva perbandingan tidak sebanding atau perbandingan antara tegangan dan regangan bahan sudah tidak linear lagi. Sifat ini dapat diabaikan karena secara umum pembebanan yang terjadi tidak akan menimbulkan tegangan yang berlebihan hingga mendekati beban runtuh. Nah, yang keempat, latar belakang berdirinya jembatan Gentala Arasi. Gentala Arasi dipenggal dari 3 suku kata, genta yang artinya suara, tala yang artinya keselarasan, dan arashi artinya memancarkan ke langit. Dapat disimpulkan bahwa Gentala Arashi merupakan bunyi yang selaras dan memancarkan ke langit. Bunyi lonceng ini akan selalu berbunyi saat masuknya 5 waktu salat fardu umat muslim dan selaras terkoneksi pada Masjid Agung Al-Falah untuk mengumandangkan azan. Gentala Arashi juga merupakan akronim dari nama seorang gubernur yang lahir di Sekoja, yakni Genah Tanah Lahir Abdurrahman Sayuti. Terus Menara Gentala Arasi ini berukuran tinggi 80 meter, dibangun di pinggir sungai Batanghari, dilengkapi dengan jembatan pedestrian atau khusus untuk pejalan kaki yang dinamakan Titian Arashi dengan panjang 530 meter, lebarnya 4,5 meter dengan 2 tiang panjang setinggi 60 meter. 2 tiang ini bermakna keseimbangan kehidupan dengan adanya laki-laki dan perempuan. Sedangkan jembatan yang berbentuk huruf S adalah melambangkan inisial rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jembatan Gentala Arashi dibangun dengan anggaran senilai 88,7 miliar dalam 3 tahun anggaran 2012 sampai 2014. Nah, bangunan ini merupakan proyek dari masa pemerintahan Hasan Basri Agus dan diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala pada tanggal 28 Maret 2015. Nah, yang kelima, idealisasi struktur.
Permodelan elemen struktur dilakukan agar perilaku jembatan dapat dianalisis dan masih dalam ketepatan yang cukup dan perhitungan pada kepentingan struktur dan tingkat perencanaan yang diinginkan. Permodelan itu dapat berupa sistem bidang atau plane frame model atau ruang atau space frame model, meliputi seluruh struktur atau sebagian, dan dapat melibatkan sejumlah besar elemen tergantung kerumitan struktur. Pertama, analisa frekuensi alami dan mode shape. Analisis dinamik ini pada jembatan cable stayed sangat penting dan dapat menjadi suatu tahap analisis yang paling menentukan, terutama untuk jembatan yang sangat panjang. Analisis dinamik digunakan untuk mengetahui frekuensi alami dan metode getar struktur. Terus yang kedua, analisis beban angin. Dimensi jembatan cable stayed umumnya cukup besar sehingga pengaruh angin perlu diperhitungkan. Aliran udara cenderung untuk mengetahui osilasi tersial dan lentur struktur clan. Perubahan sudut pandang terhadap gelagar akan mengubah besarnya gaya angkat. Efek yang timbul akibat aliran angin tersebut diketahui sebagai flutter yang telah menyebabkan runtuhnya Takamo Narrow Bridge di Amerika pada tahun 1940. Akibatnya timbul gaya yang bekerja pada gelagar yang bersifat periodik. Terus yang ketiga, analisis gempa dinamik. Sampai saat ini arah gempa yang berbahaya itu merupakan gempa horizontal yang sejajar dengan sumbu longitudinal dan tegak lurus sumbu longitudinal jembatan. Gempa arah vertikal biasanya lebih kecil dan dapat diabaikan pada kasus-kasus struktur tertentu. Pada saat terjadi gempa, gerakan tanah dapat terjadi ketiga arah tersebut secara simultan. Kekuatan jembatan cable stayed terhadap beban gempa itu terletak pada bentuk strukturnya yang lain dari bentuk struktur umumnya. Bentuk jembatan cable stayed ini yang digantung di atas sebuah titik dukungan memiliki efek getar yang paling kecil dan dapat menyerap energi akibat perpindahan selama terjadi gempa. Oke, yang terakhir, yang keenam, kelebihan dan kekurangan jembatan cable stayed atau jembatan gantung. Keuntungannya itu secara umum penggunaan jembatan cable stayed itu tahap tahan terhadap angin. Yang kedua, lebih kaku dibanding dengan jembatan gantung. Yang ketiga, mampu menahan beban hingga 5 ton. Yang keempat, murah dalam perawatan karena menggunakan baja. Yang kelima, konstruksi lebih ringan. Dan yang keenam, cepat dilaksanakan karena sistem komponen baja atau prafabrikasi. Dan yang terakhir, terputusnya kabel tidak serta-merta jembatan menjadi runtuh. Untuk kekurangan itu bentang main span terbatas karena keterbatasan sudut kabel. Untuk menambah panjang span diperlukan pilon yang makin tinggi dengan konsekuensi gaya tekan pada dek makin besar. Nah, dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan, dapatlah kami ambil kesimpulan itu pertama, jembatan cable stayed merupakan tipe jembatan bentang panjang yang estetis dan sering digunakan sebagai prasarana transportasi yang penting. Struktur jembatannya ini terdiri dari gabungan berbagai komponen struktural seperti pilar, kabel, dan dek jembatan. Dek jembatan digantung dengan kabel prategang yang diangkur pada pilar. Dengan demikian, semua gaya-gaya gravitasi maupun lateral yang bekerja pada dek jembatan akan ditransfer ke tanah melalui kabel dan pilar. Kabel akan menerima gaya tarik sedangkan pilar akan memikul gaya tekan yang sangat besar di samping efek lentur lainnya. Dan yang terakhir, dengan demikian dalam perencanaan pembuatan jembatan dengan tipe cable stayed ini perlu kita memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi jembatan tersebut. Penerapan rekayasa engineering yang sangat diperlukan dalam pembangunan jembatan ini sehingga hasil dari perencanaan dapat diwujudkan sesuai dengan standar yang ada. Oke. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.